Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok anggota 10, yaitu ada Neneng Hardianti, NIM 2019-008165, Yuka Yulfikar, NIM 2019-008167, Erdila Anandi 2019-008174, dan yang terakhir ada Julinha Betty Guterres Riu dengan NIM 2019-008183. Kinerja Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis. Balance Scorecard menjabarkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran-ukuran kinerja untuk 4 perspektif berikut, yaitu ada perspektif keuangan, menjelaskan konsekuensi ekonomis dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 3 perspektif lainnya. Yang kedua ada perspektif pelanggan, menentukan pelanggan dan segmen pasar tempat unit usaha akan bersaing. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, menjelaskan proses internal yang dibutuhkan untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik. Dan yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif ini memperhatikan 3 faktor pendukung utama, yaitu ada kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan sikap pegawai. Peranan dari ukuran kinerja. Balance Scorecard bukan hanya suatu kumpulan ukuran kinerja penting. Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja tersebut harus seimbang di antara ukuran-ukuran berikut, yaitu ada ukuran-ukuran pemicu kinerja, yaitu indikator utama dari kinerja keuangan pada masa depan. Selanjutnya ada ukuran yang bersifat objektif dan subjektif. Yang ketiga ada ukuran-ukuran internal dan eksternal, dan yang terakhir ada ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja harus dikaitkan secara cermat dengan strategi perusahaan. Sebagai contoh, setiap triwulan para manajer senior analog Davis membahas hasil-hasil balance scorecard untuk berbagai divisi. Perspektif keuangan. Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan memperhatikan konsekuensi keuangan secara global dari 3 perspektif lainnya. Oleh karena itu, tujuan dan ukuran dari perspektif yang lain harus terikat dengan tujuan keuangan. Perspektif keuangan memiliki 3 tema strategis, yaitu pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pemanfaatan aset yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan dan ukuran operasional tertentu. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber dari komponen pendapatan untuk tujuan-tujuan keuangan. Perspektif ini menetapkan dan memilih pelanggan dan segmen pasar yang dipilih perusahaan sebagai tempat untuk bersaing. Tujuan dan ukuran inti. Setelah pelanggan dan segmen ditentukan, maka tujuan dan ukuran inti dikembangkan. Tujuan dan ukuran inti merupakan tujuan dan ukuran yang biasanya terdapat di semua organisasi. 5 tujuan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan pangsa pasar, yang kedua meningkatkan retensi pelanggan, yang ketiga meningkatkan akuisisi pelanggan, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir ada meningkatkan keuntungan pelanggan. Yang ketiga ada perspektif internal atau proses. Perspektif internal biasanya fokus pada identifikasi proses bisnis internal utama yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk memberikan rangka yang diperlukan dalam perspektif ini, rantai nilai proses ditentukan. Rantai proses nilai terdiri atas 3 proses, yaitu sebagai berikut. Ada proses inovasi, mengantisipasi kemunculan dan kebutuhan potensial dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses inovasi mewakili apa yang disebut dengan gelombang panjang dari penciptaan nilai. Selanjutnya ada proses operasi, menghasilkan dan mengirimkan produk dan jasa yang ada ke pelanggan. Proses operasi dimulai dengan pesanan pelanggan dan diakhiri dengan pengiriman produk atau jasa. Proses operasi adalah gelombang pendek dari penciptaan nilai. Dan yang terakhir ada proses layanan penjualan,
memberikan layanan yang penting dan responsif kepada pelanggan setelah produk atau jasa dikirimkan. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kategori khusus yang keempat dan terakhir ini dalam Balance Scorecard adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang mewakili sumber kemampuan dan memungkinkan pencapaian 3 tujuan perspektif lainnya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan pegawai, yang kedua meningkatkan motivasi pemberdayaan dan kesejahteraan, dan yang ketiga ada meningkatkan kemampuan sistem informasi. Saya Juliana Betty Gutierrez Rio, NIM 2019-008-183. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai support departemen. Langsung saja, support departemen atau departemen pendukung merupakan suatu unit dalam perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Departemen ini memberikan jasanya kepada departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik departemen produksi maupun departemen pendukung lainnya. Contoh departemen pendukung adalah departemen pemeliharaan, utilitas, perencanaan dan pengendalian, produksi, sumber daya manusia, akuntansi biaya, kafetaria, dan lain-lain. Semua biaya yang terjadi dalam departemen ini dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Sehubungan dengan pembelian biaya overhead ke departemen-departemen manufaktur tersebut, maka dapat dikelompokkan biaya-biaya atas beban departemen langsung atau direct department change dan beban departemen tidak langsung atau indirect department change. Yang pertama, beban departemen langsung adalah biaya-biaya yang terjadi atau berasal dari suatu departemen dan langsung dapat dibebankan pada masing-masing departemen, baik departemen produksi maupun departemen langsung. Yang kedua, beban departemen tidak langsung adalah biaya-biaya yang terjadi di mana manfaatnya diterima secara bersama oleh beberapa departemen sehingga biaya tersebut tidak dapat dibebankan secara langsung oleh masing-masing departemen, tetapi dialokasikan dengan menggunakan basis tertentu. Baik, hanya ini saja penjelasan dari saya mengenai support departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan desentralisasi produk adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Pengambilan keputusan tersebut adalah di mana berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajer puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah. Hanya bertanggung jawab terhadap pengimplementasian keputusan tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan terdesentralisasi memperkenalkan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah penanggung-jawaban mereka. Selanjutnya, alasan melaksanakan desentralisasi produk. Yang pertama, memudahkan dan menggunakan informasi lokal. Kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal karena manajer pada tingkat terendah berhubungan dengan kondisi operasional langsung dan memiliki akses terhadap informasi tersebut. Yang kedua, fokus manajemen pusat. Manajer pusat dapat lebih fokus untuk merumuskan rancangan dan pengambilan keputusan strategis. Yang selanjutnya ada desentralisasi produk. Biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Yang pertama ada divisi dapat dibentuk. Yang pertama ada berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua diciptakan menurut garis geografis. Yang ketiga berdasarkan jenis penanggung-jawaban. Di sini ada pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan suatu kebutuhan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kontrol terhadap pusat biaya dan pusat laba dicapai melalui evaluasi efisiensi dan keefektifan manajer
divisional dalam mengendalikan biaya atau penjualan. Pusat laba dievaluasi berdasarkan pendapatan. 2019-008165. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi biaya. Desentralisasi biaya adalah pendelegasian wewenang sesuai prinsip-prinsip akuntansi untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembentukan divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, garis geografis atau berdasarkan jenis pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat investasi mencerminkan tingkat tertinggi desentralisasi karena manajernya memiliki kebebasan untuk membuat beragam keputusan penting. Desentralisasi memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi. Pembuatan keputusan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan pada masalah koordinasi. Yang kedua, memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih bawah dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, manajer lebih bawah memiliki informasi yang lebih rinci, terutama informasi lokal, untuk memudahkan evaluasi kerja dikarenakan adanya kebebasan bagi manajer tingkat bawah. Yang keempat, mendorong manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kerja terbaik mereka. Hal ini muncul karena semangat kerja mereka meningkat sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Di samping itu, desentralisasi juga mempunyai kelemahan. Memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Kurang koordinasi bagi manajer-manajer yang memiliki otonomi.